Dikasih 300 juta, dia masih nggak mau. Masa ketua yayasan curhat sama bencong internasional? Saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi. Denny Sumargo muak setelah niat memberi uang 300 juta, anggap Agus Salim sebagai sogokan. Begini reaksi mengejutkan dan bijak Denny Sumargo. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aktor Denny Sumargo, Densu, pernah menawarkan bantuan sebesar 300 juta untuk biaya operasi mata Agus Salim. Namun, tawaran tersebut ternyata ditolak oleh korban penyiraman air keras itu. Hal itu diungkapkan oleh pegiat sosial, Pratiwi Novianti atau Teh Novi saat live bersama Bunda Korla. Teh Novi yang juga pendiri Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan menjelaskan bahwa Agus merasa uang yang akan diberikan oleh Denny Sumargo tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya hidup dan pengobatan matanya di Singapura. Mendengar hal itu, Bunda Korla langsung memberikan komentar dengan nada gemas. Ia mengatakan Agus terlalu sombong menolak bantuan dari Denny Sumargo. Hingga kini, permasalahan terkait donasi untuk Agus Salim masih belum menemukan jalan keluar. Pada 29 November 2024, Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo bertemu dengan Kementerian Sosial untuk mencari solusi. Setelah pertemuan dengan Gus Mensos, Densu mengungkapkan bahwa Kemensos kemungkinan besar akan bertemu dengan Agus untuk membahas solusi terkait donasi 1,5 miliar tersebut. Meskipun tawaran bantuan Denny Sumargo 300 juta untuk Agus Salim berujung ditolak. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Katanya Kodensu sempat menghubungi Agus soal 300 juta untuk cabut laporan Ini itu. Novi nih gue bilang gak usah bilang siapa-siapa. Jadi aku sempat ngomong ke Novi, ke Pablo. Bro, kalian kan ada dalam pusaran ini, boleh nggak gue izin menghubungin mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan lagi deh. Soalnya kan kalau gugatan lu udah masuk, kasihan dong dia nggak dapat kesempatan uang buat pengobatan cepet. Ya udah bro, soalnya ini udah terlalu panjang. Kita juga kasihan sama Agusnya. Cuma mau gimana? Bahkan Pablo sama Novi tuh mau pakai uang sendiri bantu. Karena uangnya kan ketahan nih posisinya. Jadi, Karena tujuan awalnya itu pengobatan. Pengobatannya dulu, cuma katanya Agus mau di Singapura. Iya, gue nggak tahu apakah dia cuma mau check up di Singapura atau nanti sekalian operasi di sana atau gimana, nggak tahu. Tapi gue ngerti kok poinnya Agus. Dia tuh matanya dia nggak mau hilang cahayanya. Sampai di titik itu gue ngerti. Itu benar. Kalau bisa ada tindakan supaya mencegah jangan sampai akhirnya tertutup semua, itu harus dilakukan. Gue setuju kok di situ. Gitu. Bang, tapi dengan Bang Densu menawarkan uang 300 juta, responnya bagus gimana? Belum mau. Aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau ke di Indonesia. Ih, sombongnya, sombong, sombong bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya, sombong bener. Ya Allah, sombong. Teman kita Alvin Lim sudah menyiapkan uang 1,5 miliar bagi para donasi yang tidak keberatan uang yang dibalikin. Nah, sekarang kalian udah catat, kenapa masih mau menggugat? Kalau benar kan tinggal kalian cabut gugatannya, tinggal ambil uangnya di Alvin. Denny Sumargo telepon, Denny Sumargo telepon kan kemarin. Kemudian menawarkan uang 200 sampai 300 juta. Yang penting cabut laporan ya. Tiba-tiba ini rahasia, nggak boleh disebar. Ternyata dia udah cerita ke Novi. Novi cerita sama bencong
bencong internasional. Nah, kemudian sudah tahu ribut, menggiring opini, itu kan jahat. Masa ketua yayasan curhat sama bencong internasional yang ngomong kerja yang ngomong menghina, mengejek-ngejek. Indonesia tidak seperti itu. Indonesia tidak menghina, tidak mempermalukan orang yang sakit, tidak gitu. Makanya saya hadir di sini sebagai pembela kaum yang lemah. Saya tidak takut menghadapi mereka. Kita lawan, hajar, pukul. Oke. Kisruhlah permasalahan ini. Cuma yang saya bingung, apa yang dikisruhkan? Ini kan uang donatur. Loh, Agus kenapa harus ngotot? Harus pada Agus? Kan nggak boleh. Kamu harus bersyukur, Agus. Ada yang mau membantu kamu tuh bersyukur. Karena itu hanya untuk matamu, bukan untuk kepentingan lain. Dan kamu tidak punya hak untuk ngambil overhandle itu uang untuk mau keapakan tuh duitnya, nggak bisa dong. Itu namanya melampaui apa yang sudah disepakati. Loh, terus bagaimana Novi nanti mempertanggungjawabkan pada donatur? Kamu bilang untuk mengobati mata ternyata dimanfaatkan untuk beli ini, beli itu. Dan terbukti sudah ada yang digunakan kepada fungsi yang lain. Makanya terakumulasi lagi Novi. Nah, yang lucunya ya, kenapa Novi dilaporkan? Nah, mengatakan menggelapkan uang. Benar nggak Novi menggelapkan uang? Kalau benar itu bolehlah dipidanakan. Tapi kalau fungsi uang itu ada di tempat, ya dasarnya untuk melaporkan apa? Itu kan Novi yang inisiatornya. Saya tidak membela siapa-siapa supaya ini duduk permasalahan supaya betul-betul clear and clean. Nah, sebaiknya aku udah ikutin aja lah aturan main itu. Kamu kan mau pengen obat mata, ya sudah berobat mata. Itu aja lakukan, melalui yayasan ini dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang jadi pokok masalah, jadi kisruh. Sehingga berlarut-larut akhirnya lapor-lapor. Kira-kira gitu untuk kendaraan. Bang Densu ini sorry ya sebelumnya, soalnya kan kabarnya ini tadinya rahasia, cuman akhirnya nggak jadi rahasia lagi. Kabarnya abang menawarkan Pak Agus uang 300 juta. Itu gimana sebenarnya? Iya. Tapi tadinya itu rahasia, tapi dibongkarnya sama Teh Novi nih bang, maksudnya di TikTok. Novi ini kadang-kadang juga nih. Kalau semua harus cerita. Jadi sebenarnya saya memang ada menghubungi keluarga Agus. Karena kenapa saya menghubungi? Karena saya udah tahu gugatan ini akan jalan. Karena gugatan ini datangnya bukan dari saya, kan dari donatur. Saya kasihan. Karena kalau gugatan ini jalan mereka nggak dapat apa-apa, kan saya kasihan. Karena Agus perlu pengobatan. Maka saya dengan uang saya, bukan atas desakan Novi ataupun Pablo atau siapapun. Saya izin sama Pablo sama Novi. Saya bilang, izin ya, gue usaha terakhir deh. Gue bilang, ya. Apa bang, gue coba hubungin mereka, udah gue yang ngurus semuanya. Lu semua, ya udah masing-masing aja deh, tapi gue usaha dan gue diizinkan. Dan kemudian gue coba bicara sama mereka, menawarkan pengobatannya, biayanya nanti dari uang saya, mau nggak? Tapi saya kan gini, saya ngelihat bahwa masalah ini kan tidak perlu ada pelaporan kepada Novi ya. Boleh dong, ini uang saya. Saya gue boleh dong. Ya udah, kamu mau bagus ya, cabut laporan, berobat, saya kasih santunan sekian, kamu lanjutin hidup, kamu bagus di mata masyarakat. Masuk akal nggak? Itu. Niat baik abang dianggap sebagai jahat, niat jahat, dianggapnya apa? Niat baik abang dianggap sebagai niat jahat, dianggap menyokong aku untuk NP. Niat jahat gua. Iya. Menyesal gua melakukan itu kalau gitu. Abang dianggap penyuap Agus. Menyuap. Iya. Sama Eva. Menyesal gua melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat. Saya tidak akan bantu lagi kalau begitu. Kabarnya juga menurut info Bang Alvin juga bergabung. Iya. Bang untuk Agus seperti apa bang mungkin bang? Saya udah ngobrol sama Bang Alvin tadi. Everything okay? Ada miskomunikasi antara saya sama Bang Alvin dulu karena beliau memang waktu itu minta diundang tapi saya belum kasih kesempatan dan saya menjelaskan kepada beliau dan beliau bisa mengerti. Saya pikir Bang Alvin cukup bijak tadi pada saat ngobrol sama saya dan saya bilang, Bang, abang boleh membela Agus tapi jangan masuk ke ranah pribadi supaya tetap enak jalurnya karena abang adalah pengacara hebat dan saya pikir Bang Alvin orang yang hebat gitu loh, jadi nggak perlu sampai ke ranah-ranah yang lain lah supaya jangan kemana-mana lagi gitu loh.